Hai guys. Halo semuanya, gue Keisha. Lanjutin dong. Gue, aduh udah lupa ya. Ya, gimana nih yang scriptwriternya sedih nih? Sabar ya teman-teman. Gue musisi. Orang-orang bilang gue pendiam. Tapi gue mau Lanjutin. mungkin iya. Tapi bukan karena gue gak punya banyak hal untuk diceritain guys. Gue lebih suka cerita lewat nada, bukan kata. Asik. Itu yang buat kata-kata gue. Susi banget. Hai. Bahas isu penting. So kalian pastiin ya dengerin sampai akhir. Bener banget. Karena hari ini tuh kita bakal bahas topik yang cukup berat nih. Dari segi kata dan cara banget Anggrek. itu tentang pelecehan seksual. Topik itu sering banget dianggap tabu atau diremehin ya. Kayaknya yang buat rame itu kita doang deh, makanya tadi kita Iya. Lanjut lagi kan? Iya. Coba membuka perspektif baru. Dia semua orang tuh sadar bahwa pelecehan itu bakal gender. Benar. Langsung aja, mari kita sambut para narasumber. Aku lagi sakit, guys. Pada narasumber, kami persilakan untuk Playoff datang nggak Cit? Datang. Bu dokter, saya sakit. Bu dokter. Saya sakit, Bu. Bu dok. terima kasih kepada narasumber Ya, yang datang ke sini. Nah, sebelum kita mulai inti acaranya, boleh kali kita kenalan dulu. Boleh dong. Halo semua teman-teman. Hai. Nama saya Raffi. Saya ketua BEM dari University of Bina Nusantara. Raffi. Ya, Bara. Raffi sama Markom. Halo. Saya Khaira, saya dosen di Bina Nusantara. Halo semuanya, saya dokter psikolog. Udah Saya aku. praktis di Oke, nah sekarang kita udah kenal semua nih sama para narasumber kita. Nah, langsung aja mau kita mulai dari narasumber pertama kita yaitu Kak Bara Maheswara. Nah, FYI guys, Kak Bara ini adalah salah satu mahasiswa yang terkena pelecehan seksual di lingkungan kampus. Oke, Kak Bara, boleh langsung ceritain aja Kak. Gimana sih ceritanya waktu itu? Lagi ngapain? Jadi kita tuh tadi lagi pada perkelompok tampil gitu. Terus tadi kita duluan tim pertama. Kan juga pegang program saya, menarik program saya, bahkan bisik-bisik hal nggak pantas ke saya. Tapi saya cuma bisa diam, saya takut. Kan kalau bilang siapa-siapa. Karena Gak baca sih. berlebihan terlebay. Karena saya Itu baca. Ida memang iya, lu nggak mau. tapi itu nggak baca. Berani diri buat Dia baca. Itu dia yang ngomong siapa? Saya nggak baca. Saya nggak baca emang Ida nggak baca. Saya menyadari bahwa pelecehan itu bisa ke siapapun, terutama ke perempuan. Kita itu berhak didengar tanpa dihakimi. Banyak banget yang nonton. Terima kasih banyak Kak Bara. Penting banget loh hal itu buat nunjukin kalau misalkan semua orang itu bisa jadi korban. Nah, Kalian lagi semoga apa? berhak merasa aman. Nah, dengan keberanian Kak Bara yang udah berani speak up ini bisa menginspirasi orang-orang lain yang terkena atau yang korbannya juga. Betul banget. Nah, sekarang kita lanjut ke teman-teman. Di sebelah Kak Bara ini sudah ada Kak Raffi sebagai perwakilan dari BEM biar Kampus cakep di teman-teman di semua. Raffi. Di meso gitu ya. Dari BEM sendiri tuh gimana sih tanggapan kamu soal Mau tapi takut jadi Yang pertama-tama saya salut banget sama keberanian Bara, udah berani speak up dan cerita tentang hal-hal kayak gini. Karena masih banyak banget mahasiswa yang masih takut untuk cerita dan speak up hal kayak gini, apalagi terutama korbannya itu laki-laki kayak Bara ya. Nah, jadi di BEM kita sendiri kita sedang menjalani program yang namanya Safe Campus Movement. Jadi di situ kita mengadakan diskusi ringan, sosialisasi soal konsep, dan juga kami sedang mencoba berusaha untuk kerja
menciptakan ruang aman bagi mahasiswa yang memiliki cerita mirip-mirip sama Bara gitu. Karena kita mau ngasih tahu kalau pelecehan itu bukan hanya urusan pribadi, tapi tanggung jawab Ya guys, sosial jadi itu bersama. nanti lagi talk show. Oke kak, tapi boleh cerita kira-kira seperti apa nih? Ruang amannya kita membuat contohnya program sederhana aja sih. Jadi kita membuat yang namanya tuh teman bicara. Jadi di situ tuh mahasiswa berani bercerita tanpa takut untuk dihakimi gitu. Keren sekali Kak Raffi. Berarti bukan cuma nunggu program lapor ya, tapi juga diedukasi dari awal. Betul. Jadi intinya tuh kampus tuh harus jadi tempat yang aman buat semuanya. Karena korban itu bisa siapapun teman-teman, mau laki-laki, mau perempuan, siapapun. Yang paling penting kalian itu jangan pernah diam. Dan teman-teman dengerin cerita mereka, jaga dan bantu sesama. Karena suara mereka yang kayak gini yang barusan kita dengar itu adalah salah satu langkah buat kita untuk menuju perubahan. Kita akan dengar pandangan dari Ibu Liana, salah satu dosen yang aktif di bidang kemahasiswaan. Tadi kita sudah dengar pengalaman nyata dan juga tanggapan dari pihak BEM. Kalau dari sisi kampus sendiri, bagaimana sih langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah hal seperti itu terjadi? Baik, terima kasih. Enggak guys, jadi sebenarnya itu kita lagi kayak pada talk show gitu. Iya. Dan kampus itu harus hadir sebagai tempat paling aman untuk seluruh mahasiswa dan ciri yang berapalagi itu merupakan Sumpah, ini kayak komenannya kenapa pada gini sih? pelecehan seksual itu bisa menimpa siapapun dan bisa terjadi dimanapun. Kampus bukan cuma tempat untuk menuntut ilmu, tapi juga tempat untuk belajar jadi manusia yang ada. Itu berarti Ini kita Abel, perlu sokap banget berarti kita Abel. perlu menanamkan empati, sopan Abel. santun, dan kesadaran bahwa kata-kata atau tindakan sekecil apapun itu bisa berdampak besar bagi orang lain. Kami dari pihak Sokap dosen banget. bisa membuat lingkungan belajar yang aman. Kami berupaya Sumpah, membangun komenannya mulai kenapa dari sih? pendidikan karakter, pembinaan etika, posko pengaduan dan sistem Ya. laporan anonim. Selain itu, dosen dan kelas juga ikut dalam pelatihan biar bisa lebih peka dan tahu cara menanggapi laporan dengan benar. Oke, berarti sekarang mahasiswa ini punya tempat aman buat bercerita. Ada mana ya? Nah, kami ingin membangun mahasiswa merasa didengar dan semakin Ini asli. kelompok-kelompok. Karena kampus bukan cuma tempat belajar akademik, tapi juga tempat untuk tumbuh dengan aman dan bermartabat. Itu warna rambut. Jadi aku cuma ngasih tahu foto doang. Kayak karamel gitu nih. Ganteng Oke, banget nih. sekarang kita udah sampai nih di narasumber terakhir yaitu Ibu Kristi sebagai permainannya. psikologi di kampus kita. Nah, Bu, gimana nih dari ceritanya Bara dan narasumber sebelumnya? TikTok. Kita bisa lihat nih bahwa pelecehan ini bisa Kok berdampak gitu sih? besar, Kenapa dah? bahkan untuk korban laki-laki. Nah, sebenarnya apa sih Bu dampak psikologi yang dialami korban dan gimana caranya kampus membantu mereka? Baik, betul yang dibilang MT. Banyak yang merasa kalau misalnya pelecehan itu simpel sekali, padahal sebenarnya itu dilakukan sangat dalam saudara. Korban itu sering merasa malu, bingung, pasti juga merasa sendirian. Apalagi korban laki-laki seperti Bara ini pasti lebih merasa malu dibanding wanita karena mereka takut dianggap lemah dan reaktif. Padahal sebenarnya tidak. Iya, nama program kita tadi ini. Mereka tuh butuh banget didengar tanpa dihakimi. Berisik, Mereka itu berani bicara, harus itu banget asli. punya lingkungan yang suportif dari lingkungan kampus, teman maupun lingkungan Wakos mana? keluarga. Wakos mana? Lalu di kampus Nggak ada, kami nggak ada. itu pelayanan konseling bersifat Abang nggak tahu gratis kemana. dan Susah. tentunya rahasia. Jadi teman-teman kalian Nanti aja Re, maksud aku nggak nyampe. bisa datang langsung melewati pesan atau bisa melewati konseling langsung. Yang penting jangan pernah merasa sedih. Udah. Berarti dukungan sosial Kendor tapi soalnya itunya kendor. betul, korban nggak selalu butuh latihan yang panjang. Kadang mereka cuma butuh didengar atau dihakimi. Dan mereka cuma butuh ceritanya itu didengar dengan dipercaya. Dan pesan saya untuk mahasiswa, jangan ragu cari bantuan karena meminta pertolongan itu bukan tanda lemah, tapi tanda kita itu berani. Terima kasih. Puyeng, maaf. Terima kasih banyak Ibu Kristi. Semoga penjelasan dari Ibu bisa membuka mata seluruh lintas kampus untuk saling menghargai dan berjaga sama lain ya. Bye bye guys. Oke, wah menarik banget